أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضعين ويكره من خلقه المتكبرين. لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang banyak dan sudah kita rasakan bersama. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan, di antaranya mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Ada nikmat, saudara sekalian, yang bisa kita rasakan cuma di dunia ini saja. Namun ada kenikmatan yang bisa kita rasakan itu mulai dari kehidupan dunia sampai menuju kehidupan akhirat kelak, yaitu kenikmatan berupa iman yang sudah kita rasakan ini. Nikmat iman ini kita akan peroleh dan kita rasakan mulai dalam kehidupan dunia sampai kita bertemu dengan Allah pada kehidupan akhirat kelak di surga insyaallah. Saudara sekalian rahmati Allah, kan setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi karunia iman, ya. Bahkan waktu di alam roh semua manusia mengakui beriman kepada Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk ditaati dan disembah. Di dalam Quran Allah mengatakan surah A'raf 172, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Jadi iman itu sudah diberikan oleh Allah sejak dahulu ketika manusia berada di alam roh. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya hanya iman yang bisa mengangkat derajat kita.
Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Ali Imran 139. Kata Allah, jangan kamu bersikap lemah dan jangan kamu bersedih hati, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Saudara sekalian, dan dengan iman ini pula kita mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberi gelar karena iman kita oleh Allah, diberi gelar kita semua dengan khairu ummah. Ini firman Allah di dalam surah Ali Imran 110, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak manusia berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah manusia berbuat kemungkaran, wa tu'minuna billah. Nah, ini kata Allah, kamu tetap beriman pada Allah. Dan dengan iman ini pula saudara sekalian sanggup bisa menyelamatkan diri kita dari azab panasnya api neraka. Yang kata Allah, wattaqun narul lati uiddat lil kafirin, jagalah dirimu dari api neraka, yang neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang iman. Ini saking mulianya orang beriman. Oleh karena itu begitu pentingnya peranan iman itu bisa menyelamatkan seseorang, maka kita tidak ada pilihan lagi kecuali harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terkotori, karena Allah menjamin keamanan kita dan tetap memperoleh hidayah Allah selama kita iman tidak tercampuri dengan kekufuran. Kata Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu kekufuran. Karena Nabi menjelaskan kedzaliman itu adalah syirik. Kata Nabi dalam surah Luqman menyebutkan, ya, kata Nabi menyebutkan di dalam surah Luqman ayat 13 itu, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Saudara sekalian, ini begitu pentingnya ya peranan iman di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus memelihara keimanan kita jangan sampai terkotori dengan kesyirikan atau kekufuran. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, tetaplah kamu beriman. Ini surat An-Nisa 136. Saudara sekalian, iman itu ibarat sebuah benih pada tanaman. Nah, benih yang baik ini agar tumbuh dengan baik serta berbuah dengan baik, ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang menentukan agar benih pada tanaman ini yang kita ibaratkan sebagai iman ini ya dapat tumbuh dengan baik, benih tadi, kalau itu berada di tanah yang subur. Saudara sekalian, benih yang baik agar tumbuh dengan baik harus ditanam di tanah yang subur, bukan tanah yang gersang dan tandus. Demikian pula iman kita ini supaya kita rawat itu hendaklah ibaratnya
iman ini benih, ya, benih itu benih tanaman, dia harus di tempat yang subur, tanah yang subur. Begitu pula iman itu harus di lingkungan, ya, hidup di lingkungan yang baik sehingga terjaga. Nah, lingkungan yang baik itu diantara adalah keluarga kita, tetangga kita, tempat majelis yang mulia di masjid, ya, sehingga keluarga yang muslim ini merupakan tanah yang subur bagi tumbuhnya iman yang dibawa sejak jabang bayi. Makanya hampir bisa dipastikan kalau seorang anak manusia, bayi itu lahir dari keluarga muslim, tentu anak itu menjadi muslim pada umumnya. Sebaliknya, bila keluarga dari anak yang baru lahir itu adalah keluarga orang kafir atau non muslim, maka tentu akan mengikuti agama orang tuanya. Karena itu Rasulullah berkata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Fa abawahu, maka tergantung pada kedua orang tuanya, apakah hendak dibawa yuhawidani, menjadi berkehidupan style hidupnya seperti Yahudi, au yunassirani, atau seperti gaya hidup orang Nasrani, au yumajisani, atau seperti gaya hidup orang Majusi yang menyembah api. Saudara sekalian rahmati Allah, oleh karena itu, ya, hendaklah kalau kita ingin merawat iman kita, seperti benih dari tanaman itu harus di tempat yang subur, tanah yang baik, bukan gersan dan tandus. Begitu pula kalau kita menjaga iman, harus di milieu dan lingkungan atau bi'ah yang baik. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Kata Allah, wahai orang beriman, takwalah kalian pada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang yang benar, orang yang jujur. Nah, itu cari lingkungan yang baik, yang islami, maka iman kita akan terawat dan terjaga. Ya, bukankah kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan mengikuti agama kawannya, maka hendaklah seorang di antara kamu mencari siapa yang patut dijadikan sebagai kawan. Nah, ini pertama, harus mencari lingkungan yang baik. Ibarat benih tanaman itu harus di tanah yang subur. Kemudian merawat iman ini, kata para ulama, ya, ibarat benih tanaman dari sebuah pohon. Ini harus juga di samping ada tanah yang subur, dia harus mendapatkan siraman air yang mencukupi. Karena tanpa adanya siraman air, saudara sekalian, tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Begitu pula iman itu membutuhkan siraman yang disebut siraman rohani. Majelis ilmu, ya, menghadiri pengajian, mendengarkan ayat-ayat Quran, nasihat-nasihat agama. Karena itu peringatan untuk menumbuh suburkan iman kita. Allah mengatakan, wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 55 kata Allah, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya, mengingatkan, mengajak itu dengan siraman rohani, mengajak berzikir, mengaji,
memperdalam ilmu pengetahuan Islam, membaca dan memahami Quran dan Sunnah, menghadiri jamaah, sholat 5 waktu, itu peringatan. Jadi termasuk panggilan untuk datang ke masjid, itu bagian seperti orang kena siraman rohani, ya, panggilan menuju ibadah sholat 5 waktu. Kok yang sekarang itu dipersoalkan, ya Pak, disuruh diatur toanya itu supaya tidak keras, kalau bisa tidak ada suara adzan, ya. Itu benci dengan syiar-syiar Islam, dengan siraman-siraman rohani. Padahal kata Nabi SAW, suara adzan itu kan harus keras, ya. Kata Nabi, irfa sautaka bin nida. Jadi kata Rasulullah, keraskan suaramu ketika kamu itu memanggil, ya, dengan suara adzan. Fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnu wala insun wala sayun illa syahidalahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, keraskan suaramu ketika mengumandangkan adzan, karena gema suara adzan atau muadzin itu tidaklah didengar oleh jin dan manusia, atau didengar apa saja kecuali dia memberikan saksi pada seorang muadzin itu pada hari kiamat. Ini hadis Bukhari. Nah, yang nggak suka dengan suara adzan itu kan setan, ya. Nah, kalau manusia nggak suka dengan suara adzan, itu berarti ya kroninya setan itu, ya. Ini akan menyirami rohani umat Islam ini, ya. Saudara sekalian rahmati Allah, makanya harus ada siraman air kalau benih tanaman itu supaya subur. Di samping ada di tanah yang subur, maka dia harus ada siraman. Maka iman ini harus ada siraman rohani, karena setiap muslim, saudara sekalian, disuruh untuk menuntut ilmu. Ini gunanya untuk menyirami iman ini supaya tumbuh dengan subur. Sebab iman yang tidak disertai ilmu itu biasanya tidak kuat. Kalau iman disertai ilmu, itu lebih kuat daripada iman yang orangnya itu ikut-ikutan taklid saja. Kemudian saudara sekalian, kalau iman itu diibaratkan sebagai benih tanaman, dia juga harus di tempat yang subur, disirami dengan air. Kalau iman disirami dengan siraman rohani, mendengar ayat Quran, dengan juga datang di jamaah, ya, lalu mendengar juga seruan-seruan azan. Ini kemudian yang ketiga, merawat iman ini ibaratnya adalah benih tanaman. Maka salah satu kebutuhan setiap makhluk hidup itu, termasuk tanaman, adalah dia butuh dengan sinar matahari. Begitu pula dengan tumbuhan, ya, di samping membutuhkan tanah yang subur, siraman air yang cukup, juga membutuhkan sinar matahari yang memadai. Maka juga benih iman ini, saudara sekalian, akan tumbuh dengan baik dan subur bila dapat sinar atau cahaya hidayah. Saudara sekalian, ini maksudnya hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu dalam sejarah Islam, ya, kehidupan Abu Thalib, paman Nabi SAW, dia kan hidup seperti di tempat yang subur, di lingkungan yang baik, serumah dengan Rasulullah, bahkan juga mendapatkan siraman rohani dari ayat yang dibacakan Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdakwah. Ini sering mendapatkan, ya, pelajaran
Islam dari Rasulullah SAW. Tetapi mengapa sampai akhir hayatnya Abu Thalib paman Nabi ini tidak masuk Islam? Ini tidak, ibaratnya tumbuhan tidak beroleh cahaya matahari. Berarti imannya itu tidak dapat cahaya petunjuk hidayah dari Allah. Dia menolaknya, nggak mau dengan hidayah itu. Ya ibarat tumbuhan walaupun di tempat yang subur sudah disirami dengan air, tapi tidak dapat pencahayaan matahari. Ini ibarat orang ini tidak dapat iman karena tidak ada cahaya petunjuk. Dia menolak seorang, menolak kebenaran Islam itu bisa jadi karena takabur atau sombong, bisa jadi karena kebodohannya, bisa jadi karena gengsi seperti Abu Thalib ini. Dia menolak hidayah sehingga tidak tumbuh, tidak ada iman di situ ya. Menolak hidayah karena dia gengsi, sebab dia tokoh masyarakat Arab Quraisy. Kalau dia itu masuk Islam, itu sangkaannya berarti dia telah tunduk kepada keponakannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dia gengsi menolak hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang dicintai walaupun itu pamannya. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah Al-Qasas ayat 56. Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi aku Allah memberikan petunjuk kepada orang yang aku kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu demikian pentingnya hidayah ini, sehingga Allah mewajibkan kita untuk memintanya. Setiap muslim memohon hidayah, kan sampai membaca di surah Al-Fatihah itu di sholat wajib minimal kan 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ya ke jalan Islam. Karena walaupun kita sudah Islam, sudah beriman, kadang melenceng, sehingga perlu kita meminta terus hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faktor yang penting ya di dalam Islam dan memupuk keimanan kita. Kemudian yang keempat, ini harus ibarat benih tanaman. Di samping dia di tanah yang subur, dapat siraman air dan juga dapat cahaya sinar matahari, maka benih tanaman ini harus dipupuk. Bagaimana suburnya tanah, sudah dapat air, tapi kalau nggak dapat pupuk ya, ini kesuburan tanaman itu tidak dapat menyamai dengan kesuburan yang mendapatkan pupuk. Begitu pula iman ini tidak akan tumbuh subur manakala kita tidak memelihara iman ini dengan cara beribadah pada Allah. Ini pupuknya ini seperti ibadah, ketaatan pada Allah. Bukankah para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, dan dia yazidu bitta'at, iman itu bertambah dengan ketaatan, dengan ibadah, wa yanqusu, dan berkurang iman itu bil maksiyah ya. Jadi perlu dipupuk dengan cara apa? Ibadah. Jangan sampai kemudian menjadi rusak imannya, sudah mengaku bahwa tingkatan dia itu dalam bertakarrub pada Allah itu sudah mencapai hakikat, sudah mencapai makrifat, sehingga nggak perlu lagi ibadah. Ini justru merusak iman. Kan ada orang mengaku, bahkan pernah ke rumah saya itu cerita, dia mau berangkat menuju
makamnya Syekh Samsudin di Pamekasan Batu Ampar sana tuh. Ya, penampilannya pakai jubah kayak Syekh. Apa kata Pak Ustadz, saya ini menurut Syekh guru-guru kami sudah dinilai sebagai orang yang ma'rifat sehingga saya tidak wajib sholat lagi. Loh, ini ya, ini bukan memupuk keimanan menjadi subur, malah menjadi kufur ini ya. Nggak wajib sholat itu ya. Terus saya tanya itu, apa dasarnya bahwa kalau sudah mencapai makrifat atau hakikat itu sudah nggak perlu ibadah, termasuk ibadah sholat ya. Nah, dia mengutip ayat rupanya di dalam surah Al-Hijr yang terakhir itu, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang padamu yakin. Nah, kalau sudah yakin tidak perlu wa'bud rabbaka, sudah nggak perlu lagi ibadah. Oh, ini aneh, bahkan dalam diri saya ini sudah nggak perlu lagi ibadah sholat karena sudah mencapai ma'rifat, dan dalam diri saya ada sudah mendarah daging asmaul husna sehingga saya katanya tidak perlu membaca bismillah ketika menyembelih hewan. Wah, Masya Allah ya. Ini justru merusak iman, karena ibarat benih tanaman ini tumbuh dengan subur di tanah yang baik, bukan gersang, disirami dengan air, bahkan dapat pencahayaan matahari dan dipupuk. Ini tidak ada pupuknya, ibadahnya tidak ada. Lama-lama iman ini malah gugur ya, menjadi kufur, nggak sholat. Sebab kata Rasulullah, man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan unsur kesengajaan, fakot kafaro jiharon, maka dia telah kufur kepada Allah ya, jiharon. Nah, kufur terang-terangan. Ini jadi aneh, mengaku sudah ma'rifat, apalagi sering katanya bertemu dengan Rasulullah. Kalau mimpi Rasulullah sering, karena sudah ma'rifat katanya ya. Insya Allah kalau ditanya kayak apa sih ya Rasulullah itu, sering ditemui dalam mimpinya. Rasulullah itu jenggotnya putih semua. Tidak cocok berarti ya, karena Rasulullah disebutkan dalam Sama'ilul Muhammadiyah, ciri-ciri Rasulullah dalam hadis itu, jenggot Rasulullah itu yang putih tidak lebih dari 20 helai, banyak hitamnya. Jadi kalau orang menyebut jenggotnya putih semua karena dia ma'rifat ketemu Rasulullah, itu bohong. Bahkan kalau dia, bagaimana Rasulullah yang kau lihat? Katanya Rasulullah itu pakai songkok nasional. Tidak benar kan? Pakai songkok nasional katanya. Bahkan Rasulullah dia lihat pakai sarung mereknya BHS ya. Ini tidak tepat, ngarang-ngarang ini ngaku makrifat itu ya. Bahkan saya lihat Rasulullah rokokan gudang garam. Wah, itu sudah ngawur, itu merusak iman semua ini ya. Mengaku-ngaku makrifat enggak ibadah, tapi ketemu Rasulullah dalam mimpinya, bertemu langsung. Insyaallah ini merusak keimanan kita ya. Nah, sehingga supaya subur ini ibaratnya tanaman, benih tanaman harus diberi pupuk. Iman kita bisa subur, bertambah itu ya, yazidu bit ta'at, dengan cara taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya saudara sekalian, memelihara iman ini yang merupakan modal pokok untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Pertama, bergaulah dengan orang-orang yang seakidah dan memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, selalu menuntut ilmu, khususnya ilmu agama dan ilmu syariat. Yang ketiga, senantiasa memohon hidayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hendaklah selalu menjalankan ibadah pada Allah dengan baik dan benar. Insya Allah iman kita terjaga sampai bisa kita nikmati ketika menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat di surga. Kita bertemu dengan Allah insya Allah ya.
yang bisa tetap imannya stabil, tidak terkotori oleh syirik atau kufur. Makanya kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Rabbnya, hendaklah beramal soleh dan janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan iman kita bisa terjaga dan tumbuh subur, selalu bertambah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.